Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komik lagi dengan saya, pastinya masih di Tundo Mujahid. Ya, apa kabar kalian? Semoga kabar kalian masih sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengejar cita-cita dan harapan kalian. Oke, oke. Kali ini saya akan melanjutkan kembali karya novel dari Muhammad Muhyiddin. Ini dia yang berjudul Mengapa Terkadang Saya Merasa Allah Tidak Adil. Oke. Dari judul ini terkadang membuat kita, kok ini novelnya mengajarkan kita untuk mengeluh, untuk tidak menerima salah, teman-teman. Ternyata ini isinya itu ya mengajarkan kepada kita untuk menerima, untuk bersyukur, pokoknya luar biasa, untuk jiwa kita agar tetap semangat berjuang dan berterima kasih kepada yang menciptakan. Oke. Mengapa terkadang saya merasa Allah tidak adil? Sekarang kita menuju ke bab 4. Bab 4 yang berjudul mengikhlaskan masa lalu. Bagaimana? Apakah kalian siap untuk mendengarkan? Siap? Mari kita menuju ke ceritanya. Cek it. Aduhai, seandainya waktu bisa diputar ulang, aku akan memilih waktu di mana dulu aku berbahagia, hidup bersama kedua orang tuaku. Aku pun tidak akan melakukan kesalahan yang sama, sehingga tidak menyebabkan keluargaku hancur berantakan. Tetapi sayang, waktu tidak pernah kembali, dan aku sulit melupakan masa-masa indah itu. Sekaligus sulit pula melupakan kenangan pahit yang terus membekas di hatiku. Keluh seorang gadis kepadaku. Lagi-lagi punya di sini berarti Muhammad Muhyiddin ya, karena di sini saya hanya membacakan cerita beliau. Masa lalu, adakah yang masih tersisa? Bagaimana masa lalu kalian? Masihkah ada yang tersisa? Bisa tulis di kolom komentar. Masa lalu adalah masa di mana Anda tidak akan mendapatkannya kembali. Setuju? Tetapi mungkin bisa dijadikan sebagai kenangan, sebagai motivasi hidup untuk sekarang menjalani hidup menjadi lebih baik berdasarkan masa lalu pastinya. Lagi, walau Anda berdoa hingga menangis darah sekalipun, masa lalu tidak akan bisa Anda ulang lagi. Tetapi lihatlah diri Anda sekarang. Terkadang Anda tersenyum-senyum sendiri ketika duduk sendirian di sudut ruangan, atau ketika Anda berkisah-kisah kepada sahabat-sahabat Anda. Pikiran Anda mendarat di lahan masa lalu. Tatkala bunga-bunga musim semi bermekaran di dada Anda, terbayang jelas di pelupuk mata Anda tatkala Anda memadu kasih dengan sang kekasih, atau tatkala Anda tengah mendapatkan rezeki yang tiada terduga-duga, sehingga dengannya Anda tersenyum ceria, atau tatkala usaha Anda menuai hasil dan kedudukan yang Anda impi-impikan pun terwujud sudah, atau tatkala Anda hidup udara kebersamaan dengan orang-orang yang mencintai Anda dan Anda pun mencintai mereka. Membayangkan semua itu, tiba-tiba dada Anda disesaki oleh keinginan yang mustahil. Aduhai, seandainya masa-masa indah itu kembali lagi kepadaku. Ya, sedikit mereview cerita halaman pertama ini. Intinya
Sebenarnya di sini kita suruh untuk belajar bahwa masa lalu yang adalah masa lalu itu adalah suatu kisah yang sudah terlewat, baik itu sedih, bahagia, senang, ya sudah, kita tidak mungkin bisa kembali lagi ke masa itu. Jika mungkin sekarang hidup kalian kok lebih suram dari masa lalu, berarti ada yang salah pada diri kita. Dan sebaliknya, jika hidup kalian kok akhirnya bangkit dari masa lalu kalian menjadi orang yang bermanfaat dan berguna, berarti kamu belajar dari masa lalu itu. Oke, tinggal bagaimana kita bisa menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Di lain waktu, di dalam kesendirian dan keheningan malam, ingatan Anda mendarat pada tanah kering di masa lalu. Tempat Anda menemukan orang yang Anda cintai pergi meninggalkan Anda. Tempat di mana usaha Anda tiba-tiba hancur berantakan. Tempat di mana orang-orang yang Anda cintai berubah membenci Anda. Tempat di mana orang-orang yang Anda cari pergi meninggalkan Anda. Tempat di mana harapan yang Anda rajut berubah menjadi kain keputusasaan. Tak terasa air mata Anda mengalir, deras membanjiri kedua pipi Anda. Anda menangisi kenyataan pahit di masa lalu, dan itu Anda lakukan di waktu sekarang. Oke, mungkin dari desa ini dia memiliki masa lalu yang bisa dibilang bahagia, tapi kok masa sekarang kok dia merasa kebahagiaan di masa lalu itu hilang. Kembali lagi ke diri kita masing-masing. Ketika kita sadar bahwa yang namanya hidup itu tidak terlepas dari dua hal, baik buruk, positif negatif, ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita terjatuh, kadang kita bangkit, kadang kita bahagia, ya kadang kita juga sedih, ya. Jadi bagaimana kita bisa menerima segala sesuatu itu dengan penuh kelapangan. It's okay, manusia sedih itu wajar, karena saya juga sering merasakan hal sedih, tapi harus ada batasnya. Jangan sampai kita berlarut-larut dalam kesedihan dan merenungi segala sesuatu yang sudah terjadi. Oke? Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Jika memang ada suatu pembelajaran yang dapat kita ambil, ambillah untuk jadi penguat kita untuk melangkah di masa sekarang. Seorang suami pernah bercerita dengan memendam kecemburuan dan bara amarah. Suatu ketika, sebuah kekuatan mendorong saya untuk pergi ke tempat wisata. Kala itu, hati saya sedang berbunga-bunga sebab cinta bersemi indah di sana. Saya mencintai seorang gadis dan dia pun mencintai saya. Dengan bunga-bunga yang indah pula, saya melangkah menuju tempat wisata. Tetapi di sana, gadis yang saya cintai tengah duduk berdua dengan laki-laki lain. Saya ingin memecahkan kepala laki-laki itu
sambil merobek-robek jilbab yang dikenakan gadis yang saya cintai itu. Perasaan saya tidak akan terluka seperti ini apabila gadis itu bukanlah perempuan yang menjadi istri saya sekarang. Ini berarti cerita dari orang lain lagi, ini suami. Wajah sang suami itu memerah karena marah, dan saya tidak ingin melukai perasaannya dengan cara seakan-akan saya tidak mendengarkan penuturannya. Bagi sang suami tersebut, menceritakan pengalaman yang membuatnya cemburu dan marah seperti itu barangkali bagian dari cara dia membalas dendam kepada laki-laki itu di masa lalu. Tetapi saya tidak ingin menyarankan Anda dengan cara yang seperti itu. Coba Anda renungkan, apa yang sudah terjadi dalam kehidupan Anda di masa lalu tidak akan pernah kembali lagi pada Anda. Apakah Anda di masa lalu sudah mengenyam kebahagiaan atau penderitaan? Kedua-duanya, bahagia dan derita, itu sudah menjadi sejarah bagi kehidupan. Bahkan peristiwa yang baru saja terjadi semenit yang lalu tidak akan pernah terjadi lagi. Misalkan semenit yang lalu Anda kehilangan cincin Anda, entah di mana, maka Anda akan mengalami kesulitan untuk menemukan cincin Anda itu. Terkadang ada barang yang hilang dan pergi, namun akan kembali lagi. Tetapi ada pula barang yang hilang atau pergi, tapi tak akan kembali lagi. Nah, dari cerita barang hilang terus kembali lagi, barang hilang tidak kembali lagi. Ya, ini diibaratkan dengan masa lalu. Masa lalu itu sebuah cerita yang sudah terlewat dan itu tidak akan pernah kita dapat mengulangnya lagi. Oke, tetapi kita dapat mengambil suatu pelajaran yang dapat kita lakukan di masa sekarang. Ketika kita memiliki peristiwa buruk di masa lalu, akhirnya kita jadi tahu solusi apa yang harus kita lakukan berdasarkan pengalaman dari masa lalu. Haruskah Anda menangisi peristiwa yang sudah lewat? Atau haruskah Anda tertawa dengan peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu? Kenapa Anda lakukan hal itu? Anda hidup di saat ini, dan yang Anda hadapi adalah kenyataan di masa, dan yang Anda hadapi adalah kenyataan di depan mata Anda. Baik atau buruk keadaan Anda saat ini, itulah yang mesti Anda hadapi. Maka sekiranya Anda saat ini tengah menghadapi beban hidup yang terasa berat, jangan Anda tambah beban hidup Anda sendiri dengan cara mengingat-ingat kebahagiaan yang pernah Anda alami di masa lalu. Sebaliknya, tatkala Anda saat ini tengah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan hidup, jangan Anda bandingkan kebahagiaan hidup Anda saat ini dengan hidup Anda di masa lalu. Apabila Anda melakukannya, Anda akan sulit untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Anda. Bagaimana? Apakah hal ini sangat benar? Benar banget kan? Nah, saya baca bab 4 ini juga terasa tertampar,
gugah hati saya untuk bisa mengikhlaskan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. It's okay. Mungkin kok masa kini kita kok kurang bahagia, kok masa kini kita kok lebih buruk dari masa lalu kita, atau sebaliknya. Lagi-lagi kita disuruh untuk tidak membanding-bandingkan. Oke, cukup menjadi suatu pelajaran yang baik dan yang buruk itu kita bisa menjadikan sebuah solusi atau sebuah tempat wadah buat kita untuk bisa mengintrospeksi diri kita. Sebenarnya apa ini yang terjadi dengan aku? Kenapa hidupku sekarang jadi seperti ini, seperti itu? Oke? Ingatlah, Anda tentang seseorang perempuan yang mengalami trauma dalam kehidupannya. Dia berjanji tidak akan jatuh cinta lagi. Kenapa hal itu terjadi? Sebab dia trauma terhadap masa lalunya. Ingatlah pula tentang seseorang laki-laki yang berubah menjadi kejam, bengis, dan sadis dalam kehidupannya kini. Dan hal itu terjadi sebab dia dendam terhadap masa lalunya sendiri. Nah, ini bisa sampai seperti ini juga ketika kalian terlalu terobsesi dan tidak mau move on dengan segala hal yang terjadi pada masa lalu Anda. Anda akan bisa menjadi seorang pembunuh ketika Anda memikirkan masa lalu Anda. Mungkin masa lalu Anda pada waktu itu teraniaya, dibully orang-orang, dan tidak ada yang menolong Anda. Dan sekarang mungkin Anda balas dendam ketika Anda sudah hidup mewah. Misalkan Anda balas dendam pada mereka yang membuli diri Anda pada masa lalu itu. Nah, sebenarnya ini hal-hal yang menakutkan atau hal-hal yang harus kita hindari, hal-hal yang harus kita jauhi. Nah, dari kisah ini kita belajar kembali bahwa memang kita tidak boleh mengingat masa lalu, ya, atau meratapi masa lalu kita. Oke, lagi-lagi masa lalu sebagai pengingat. Ketika memang masa lalu kamu buruk, pengingat untuk masa sekarang untuk lebih baik. Jika masa lalu kamu dulu baik dan kok sekarang kok buruk, pengingat juga ada apa ini saya sekarang. Oke? Janganlah begitu, sahabat. Kenapa Anda harus sedih dengan peristiwa yang sudah lewat? Kenapa Anda mesti senang dengan peristiwa yang sudah terjadi? Hidup Anda adalah hari ini, jam ini, menit ini, dan detik ini. Sekiranya memang Anda ingin bersedih, sedihkanlah apa-apa yang sekarang ini sedang membuat Anda sedih. Dan jangan berpaling pada masa lalu. Begitu pula sekiranya Anda ingin menikmati kesenangan dan kebahagiaan, maka lakukan hal itu, sebab Anda mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan sekarang, bukan masa lalu lagi. Oke? Ada orang yang bertanya kepada saya, kalau begitu, haruskah kita melakukan masa lalu? Kalau iya, kenapa bayangan masa lalu begitu kuat menari-nari di bawah mataku? Bagaimana cara agar kita bisa melupakan masa lalu? Terhadap orang itu, begitu pula terhadap Anda yang tengah membaca buku saya ini. Saya katakan, adakah orang yang bisa melupakan masa lalu? Ada tidak? Saya tulis di kolom komentar.
Bahkan Rasulullah SAW, junjungan kita yang agung, juga tidak bisa melupakan masa lalu beliau. Gambaran tentang kehidupan beliau di waktu kecil, seperti ketika diajak ziarah oleh ibunya ke makam ayahnya, kematian sang ibu, kematian sang paman, hingga kisah cinta beliau kepada Sayyidah Khadijah. Bahkan kematian Sayyidah Khadijah tidak pernah bisa beliau lupakan. Gambaran ini sudah lebih dari cukup bagi saya untuk mengingatkan Anda bahwa Anda dan saya serta semua orang di dunia ini tidak akan pernah bisa melupakan masa lalu. Kecuali Anda hilang ingatan, Anda akan kehilangan masa lalu Anda. Tidak hanya masa lalu saja, bahkan Anda kehilangan masa kini dan masa depan. Sadarilah bahwa masa lalu itu tidak akan bisa dilupakan. Memang betul tidak bisa dilupakan. Tetapi sadarilah pula bahwa masa lalu tidak bisa terus diingat-ingat terus. Masa lalu bukan untuk dilupakan, sekaligus bukan pula untuk diingat-ingat. Satu-satunya hal yang benar sekaligus harus Anda lakukan terhadap masa lalu Anda adalah mengikhlaskannya. Iya, ikhlas terhadap semua yang sudah terjadi pada diri Anda. Sedih atau gembira, sengsara atau bahagia yang telah terjadi pada hidup Anda, ikhlaskanlah. It's okay, mungkin pada diri kalian bilang bicara itu mudah, tapi untuk melakukan itu sulit. Ya, saya paham akan konsep itu dan saya tahu, tetapi memang cara terbaik untuk kita tetap bisa melangkah jauh lagi, ya, dengan cara mengikhlaskan segala sesuatu yang pernah terjadi pada diri kita masing-masing. Ikhlaskan masa lalu Anda, sebab masa lalu itu sudah sirna dari kehidupan Anda. Jangan ungkit-ungkit lagi, ambillah pelajaran darinya. Jadilah diri Anda seperti saat ini. Tatap masa depan. Jangan berpaling ke masa lalu, kecuali hanya untuk mengambil hikmah atau pelajaran darinya. Sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran, Quran Surat Yusuf ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ma kana hadithan يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Banyak-banyaklah menimba pengetahuan dan wawasan serta pengalaman dari orang-orang yang lebih tua dari Anda. Sebab ketuaannya adalah kelebihan yang tidak Anda miliki, di mana dengan kelebihan itu, pengetahuan, wawasan dan pengalamannya tentang hidup lebih banyak daripada Anda. Dalam konteks yang demikian, inilah Imam Ali bin Abi Thalib menegaskan, pandangan orang tua lebih aku sukai daripada kekuatan anak muda.
Ikhlaskan masa lalu, jalani hari ini, dan tatap masa depan dengan optimis. Ya, itu ceritanya sudah bersambung tentang mengikhlaskan masa lalu, yaitu pertemuan bab 4. Bagaimana ceritanya? Apakah menginspirasi atau menggugah kita untuk bisa move on dari masa lalu? Ya, poin penting tadi dari cerita Muhammad Muhyiddin yang bab 4 mengikhlaskan masa lalu, intinya memang kita tidak bisa melupakan masa lalu. Masa lalu akan selalu tertanam dalam memori kita, tetapi kita tidak boleh merenung-renung atau mengingat-ingat terlalu dalam masa lalu kalian, atau sampai kalian mengatakan kenapa hidup saya sekarang ini seperti ini, tidak sebahagia pada masa lalu. Ini yang salah. Oke? Apapun yang terjadi pada diri Anda, kita introspeksi diri kita. Apa yang salah pada diri kita? Harusnya itu. Oke? Mari kita tetap semangat dalam melangkah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah kenikmatan yang diberi Tuhan kepada kita. Saya pamit. Kita akan berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Sebelum saya pamit, seperti biasa, jika terdapat salah kata saya dalam menyampaikan, mohon maaf. Oke, di sini saya hanya manusia yang tidak luput dari salah, dosa, dan khilaf. Saya Tunda Mujahid pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.